protes kenaikan harga BBM di Mataram berakhir ricuh. Seorang polisi di Polsek Wai Pengubuhan Lampung Tengah meregang nyawa setelah ditembak rekannya. Komnas HAM sebut Ferdi Sambo mafia dan butuh penanganan khusus. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, massa dari berbagai aliansi kepung kantor DPRD NTB melakukan aksi saling dorong dengan aparat, merusak pintu gerbang DPRD hingga membakar ban guna melakukan penolakan atas kenaikan BBM yang merugikan masyarakat. Aksi penolakan kenaikan harga BBM di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM membakar ban dan terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Bahkan beberapa orang memaksa mendobrak pagar kantor DPRD. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi ini menuntut harga BBM diturunkan dengan mengepung kantor DPRD Provinsi NTB. Demonstrasi semakin anarkis karena mereka tak kunjung ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Beberapa di antaranya bahkan membakar ban bekas karena kecewa aspirasinya tidak didengarkan. Ini adalah kado terburuk buat bangsa kita pada saat merayakan 7 kemerdekaan yang pada saat sekarang. Yang oleh karena itu buat kami bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak ini harus direspon secara serius. Pertama, karena 2 tahun belakangan COVID-19 itu menjadi momok yang menakutkan buat kita. Artinya kondisi perekonomian masyarakat di waktu itu sangat-sangat memprihatinkan. Aksi ini sempat menimbulkan kepadatan di ruas jalan sekitar kantor DPRD. Polisi melakukan pengamanan ketat dengan melakukan rekayasa arus lalu lintas dan menghalau massa menjauhi kantor DPRD. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, Aliansi Mahasiswa Makassar berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Sambil membentangkan spanduk, puluhan mahasiswa dari Aliansi Universitas Negeri Makassar ini berunjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Andi Pangeran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dalam unjuk rasanya, mereka sempat menyandra satu mobil dan membakar ban bekas di tengah jalan. Di titik lainnya, ratusan mahasiswa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM subsidi. Masa aksi menilai kenaikan harga BBM subsidi hanya menyengsarakan rakyat kecil, mengingat kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Saya anggap semua tetap saya pantau dan saya amankan. Kalau pos sendiri dilengkapi dengan senjata atau gimana, Mas? Tidak ada senjata api yang digunakan. Saya sudah himbau tadi, saya sudah geledah, saya sudah periksa. Tidak diperbolehkan, dilarang menggunakan senjata api. Akibat unjuk rasa ini, kemacetan lalu lintas sempat terjadi lantaran mahasiswa sempat memblokade satu ruas jalur kendaraan. Diketahui unjuk rasa ini dipusatkan di kantor DPRD hingga kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Jalan Protokol Kota Makassar. Ribuan personil gabungan TNI Polri pun diturunkan guna mengamankan 27 titik unjuk rasa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang demonstrasi juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan mahasiswa memblokade jalur Pantura dan sebabkan kemacetan.
Ratusan mahasiswa memblokade jalur Pantura di depan kantor DPRD Brebes memprotes kenaikan harga bahan minyak oleh pemerintah. Massa sempat bersih tegang dengan polisi karena menghalangi blokade jalur Pantura. Setelah sempat menutup jalur Pantura selama 1 jam dan akhirnya diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD, pendemo kemudian membubarkan diri. Sementara di Jakarta, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Patung Kuda dan DPR Jakarta Pusat. Massa aksi berkumpul sejak siang tadi dan mulai membakar benda mirip keranda di tengah jalan. Ribuan personil polisi diturunkan untuk mengamankan demo yang rencananya akan digelar di 9 titik di wilayah Jakarta Pusat. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM dari berbagai wilayah, sudah ada Kevin Pakan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat dan Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke kawasan Patung Kuda terlebih dahulu. Kevin, apakah sudah ada perwakilan dari istana yang menemui pengunjuk rasa? Ya, selamat sore Davi, Stefan juga pemirsa. Memang untuk sejumlah aliansi mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan juga Himpunan Mahasiswa Islam terus menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kenaikan harga BBM. Dan juga terkait dengan pertanyaan Anda tadi bahwa sampai dengan saat ini belum adanya perwakilan begitu dari pihak-pihak pemerintah untuk menemui dari massa aksi yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada sore hari ini. Dan juga saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa terkait dengan kondisi dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah mahasiswa yang terdiri dari sejumlah elemen. Di mana seperti yang terlihat di layar kaca saat ini bahwa setidaknya ada 2 mobil komando yang kami pantau yang terus tadi menyuarakan aspirasinya melalui dari salah satu mahasiswa yang terus melakukan orasi-orasinya terkait dengan kenaikan harga BBM. Dan juga Davi dan Stefani dapat informasikan bahwa setidaknya tadi para mahasiswa ini telah datang menuju ke kawasan Patung Kuda sekitar pukul 2 siang atau pukul 14.00. Di mana direncanakan memang pada sore hari ini nantinya ada sebanyak sekitar 2.000 mahasiswa yang akan melakukan orasinya atau tergabung dalam sejumlah aliansi yang tadi saya sebutkan. Dan memang setidaknya ada 4 tuntutan yang tadi kami sempat sedikit berbincang-bincang kepada sejumlah perwakilan mahasiswa ini. Yang mana yang pertama adalah pihak dari mahasiswa ini meminta bahwa pemerintah secara tegas menghapus atau kembali memberlakukan kebijakan harga BBM yang lama, karena diketahui pada saat ini kenaikan harga BBM terjadi untuk di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mendesak kepada pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh untuk memberantas adanya mafia BBM yang dinilai terjadi atau turut serta dalam kenaikan harga BBM saat ini. Kemudian yang ketiga adalah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mendorong pemerintah untuk bisa membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dari penyaluran BBM bersubsidi ini. Dan memang dapat kami informasikan juga, Davi dan Stefani, bahwa kami memantau tepatnya di sekitar bundaran Patung Kuda, kami melihat adanya asap hitam pekat yang mana kami mantau adanya pembakaran ban yang dilakukan oleh sejumlah aliansi mahasiswa. Dan memang sampai dengan saat ini kami tahu juga di belakang kami saat ini bahwa terus dilakukannya pembakaran ban yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, karena kalau bisa dilihat di layar kaca saat ini bahwa cukup tebalnya asap hitam yang membumbung tinggi ke atas. Namun demikian kami mantau untuk penjagaan begitu dari pihak kepolisian pada saat ini masih terus dilakukan, masih terus dimonitor begitu agar tetap kondusif sampai dengan saat ini. Davi, saya pada pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa meskipun kalau kita lihat adanya pembakaran ban yang dilakukan, namun sampai saat ini belum adanya pihak kepolisian yang melakukan atau memadamkan api tersebut. Namun demikian tadi kami sempat mengkonfirmasi begitu kepada pihak
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, yang menegaskan bahwa sampai dengan saat ini terkait dengan pengaturan arus lalu lintas ini masih bersifat situasional, namun dapat dipastikan di depan atau di Jalan Medan Merdeka Barat ini memang sudah ditutup karena kami mantau adanya barrier beton, kemudian adanya kawat berduri yang ditutup untuk menghalau mahasiswa bisa melaju atau menuju ke Istana Negara. Dan memang David dan Stefani tidak hanya di kawasan DKI Jakarta saja, namun demo juga atau aksi unjuk rasa dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini sudah ada rekan kami Nana Jamal di sana. Nana, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Kevin, Stefani, Davi dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu titik aksi di Kota Makassar atas aksi mereka terhadap penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya di sini selain dari PMI Cabang Goa juga ada dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang juga turut melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya tepat di depan gerbang, tetapi juga mereka sempat melakukan penutupan jalur dengan melakukan pembakaran dengan melakukan penutupan pembakaran ban bekas tepat di 3 jalur yang ada di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini. Saat ini mereka masih terus bertahan untuk melakukan aksi dan juga menunggu para anggota dewan yang berada di dalam kantor DPRD Provinsi Sulsel ini keluar. Tadi juga mereka terlihat sempat melakukan diskusi kecil karena ada petugas dari dalam kantor DPRD Provinsi yang kemudian sedikit membuka gerbang, tetapi hingga saat ini keinginan mereka untuk bisa bertemu langsung dengan anggota DPRD untuk menyatakan penolakan mereka terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak ini belum bisa terwujud. Dan bukan hanya di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saja, tetapi ada juga titik-titik aksi yang lainnya, di antaranya ada di Flyover Makassar, kemudian juga di Jalan APP Terani dan juga di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Aksi ini juga serempak menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada hari Sabtu 3 September 2022 lalu. Baik, terima kasih Nana Jamal atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada rekan kami Kevin Pakan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, seorang polisi meregang nyawa ditembak rekannya sendiri yang bersama-sama bertugas di Polsek Wek, Pangubuan, Lampung Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.